Belum sampai sebulan dikabarkan putus, Rina Nose dan Fahmi sudah kembali terlihat bersama. Lihat saja Fahmi dan Rina yang tengah asyik ngobrol bersama saat sang janda mengisi salah satu acara di layar kaca berikut ini. Usai dari panggung acara, Fahmi dan Rina pun satu mobil loh. Apa benar keduanya balikan? Momen ini aja, momen orang lagi pengen bareng, momen orang lagi pengen masing-masing dulu, terus ntar barengan lagi, momen aja sebetulnya. Kenapa membuat hari ini jalan berdua? Apakah ada rasa kerinduan kah sehingga akhirnya Ya bisa jadi gitu. Lagi pengen nemenin aja. Fahmi hanya ingin menemani Rina. Soal benar atau tidaknya keduanya menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih, tidak ada penjelasan lebih dari mereka. Hanya saja Rina dan Fahmi tetap berusaha menjalin hubungan baik. Kan kita juga baik-baik aja. Kita mah nggak ada renggang terus berantem terus apa ini. Baik-baik aja kita tuh. Cuman itu tadi kan gue bilang ada momennya. Pas lagi yuk masing-masing dulu momennya untuk nyari suasana atau apa gitu. Sebenarnya kita nggak masing-masing setiap sebulan penuh nggak masing-masing tuh enggak, masih sering ketemu juga ya. Iya kok masih komunikasi juga baik-baik aja. berarti hilang komunikasi? Enggak. Tapi Rina dan Fahmi serasi sebagai sepasang kekasih kok. Lantas akankah sang janda mulai bertetap hati membangun hubungan dengan Fahmi? Apa Rina pun sudah mulai yakin menjadikan Fahmi sebagai pelabuhan terakhirnya? Kita juga nggak tahu ke depannya gimana, tapi yang jelas ini momennya kita lagi dapat aja. Karena dia bisa nemenin aku karena dia juga kan bukan yang kerja kantoran 8 jam sehari yang nggak bisa kemana-mana, jadi dia lebih fleksibel waktunya, makanya bisa nemenin aku dari pagi sampai pagi lagi pun juga bisa. Enak kan? Terbaik itu bisa apapun. Bisa kita nikah itu adalah jalan yang terbaik, bisa kita berpisah itu adalah jalan yang terbaik. Pokoknya doain yang terbaik. kalau bisa nggak mau Setelah memasuki babak baru kehidupan pernikahan, pasangan artis Nikta Gina dan Kinos yang menikah 2 Agustus lalu ini akhirnya saling membuka kartu masing-masing. Ya, kebiasaan mereka yang kerap ditutupi saat masih berpacaran, kini tak bisa disembunyikan lagi. Dengan celoteh khasnya yang jenaka, Nikta mengaku kaget mendapati kebiasaan tidur suaminya yang sering mendengkur. Bukan hanya itu, Kinos pun pernah mengigau dalam bahasa Sunda. Lantas bagaimana dengan Nikta sendiri? Tingkah apa yang membuat Kinos terkejut setelah tinggal bersama? Ya so far so good, mungkin mulai beradaptasi apa yang gue nggak tahu sebelumnya, dia pun sebaliknya. Apa yang tahun ini unik, lucu setelah bangun tidur? Apa ya? Kayak dia nggak biasa nyiapin sarapan, biasa disiapin sarapan, sekarang dia harus nyiapin sarapan. Hobinya kentut, jadi ketahuan. Dan aku yang bilang ya. Iya. Dia waktu pacaran mungkin nggak pernah buang angin di depan gue, sekarang udah mulai cuek-cuek aja sih gitu. Apa ya paling kalau tidurnya dia ngorok, tuh suka ngigol gitu. Kayak suka dia lucu aja. Terus apalagi ya, yang pasti dia, yang aku tahu kan emang dia orangnya mandiri banget gitu ya. Cuman begitu udah tinggal bareng sama dia, jadi kayak jadi merasa kayak ada nggak ada gue, dia tetap bisa menjalani hidupnya sendiri. Jadi kayak manfaat aku apa ya, makanya jadi mulai belajar bisa bikin sarapan, bisa segala macem gitu. Mula-mula Nikta merasa canggung dan berusaha menjaga sikap di hadapan sang suami. Namun kebiasaannya buang angin agaknya tak kuasa ditahan.
ia pun meminta izin kepada Kinos. Setelah mendapat respon positif, sekarang Nikta justru cuek bila harus melakukan hal itu di depan suaminya. Lantas bagaimana dengan kebiasaan mendengkur Kinos? Seperti apa Nikta menyesuaikan diri? Polanya dia kayak izin dulu, aduh pengen kentut nih, gitu, pengen kentut gitu. Kata gue bilang kentut aja, emang mau ditahan sampai kapan gitu kan? Kan hidup semati, ntar sampai mati mau nahan kentut mulu, enggak kan gitu ya. Akhirnya dia ya udah dari situ mulai bodo amat. Tapi abis itu aku diketok, bau gitu. Kalau sudah bilang, dia udah bilang ngorok nih. Iya udah wanti-wanti dari zaman pacaran udah bilang ngorok gitu. Aduh, secara aku sama mama papa tuh paling gak mau tidur bareng kan, karena mama papa aku kalau udah tidur paduan suara. Ternyata mungkin kualat dapat suami doyannya ngorok. Jadi awal-awal tuh nggak bisa. Aku anaknya sebenarnya pelor banget, jadi nempel langsung molor gitu. Cuman awal-awal sama dia, oh my god, kenceng banget ngoroknya, nggak bisa tidur gue. Tapi lama-lama ya udah kebiasaan, udah mulai ngorok. Kalau ada yang baru nih, kok ngomong ya kalau tidur, untuk nggak jalan. Kalau jalan gue takut deh. Iya ngomong, tapi ya mungkin karena akunya juga setengah sadar gitu, nggak tahu ngomong, ketawa sendiri. Jadi bahan ketawaan. Iya. Dari dulu gimana? Ya kan kalau kita mah nggak sadar yang ngigo ya. Cuman pas bangun-bangun bilang, ngigo apaan mas, mimpi apaan semalam gitu kan. Ah emang kenapa? Nggak tahu, ngomong sendiri, ngomong apaan, nggak tahu, ngomong bahasa Sunda dia bilang. Kayak gitu. I really wanna stop, but I just got the taste for it. I feel like I could fly, football on the moon. Sudah semestinya pasangan suami istri saling menerima kelebihan dan kekurangan mereka. Dalam urusan ini kelebihan agaknya dinilai sebagai bonus, lantaran kekurangan yang ada biasanya bisa menjadi persoalan baru. Untungnya pasangan ini tergolong kompak dan serasi. Kendati Nikta belum mahir memasak, Kinos yang terbiasa hidup mandiri semasa lajang pun tak keberatan bila tugas dapur itu diambil alih olehnya. Belum bisa masak. Ya sarapan-sarapan kayak bikin sandwich gitu-gitu dia bisa lah. Ya kalau gitu dong udah bisa sih. Kalau makan yang benar-benar makan nasi plus lauk pauk dan sebagainya biasanya masih diekspor dari rumah mama. Kinos mah gampang, pokoknya makan yang penting ada kerupuk aja. Iya betul. Aku mau ngasih nasi sama kerupuk tiap hari kan nggak tega ya, takut anak orang kurang gizi gitu. Gak tega tapi dilakuin juga. Iya iya. Tiap hari kerupuk. Iya iya. Selain kerupuk itu apa? Masih goreng atau apa kan? Kalau kerupuk saya makan sih. Ya mak. Alhamdulillah orangnya nggak ribet sama sekali, nggak yang saya maunya makan ini makan itu, nggak. Jadi dikasih apapun mau, bahkan cuma dikasih kayak nasi kerupuk sama tempe atau tahu goreng aja ya udah nggak ngeluh sama sekali gitu. Alhamdulillah. Biasanya dia minum teh kalau pagi. Iya, cuman kan kebetulan dia ini sekarang sibuk siaran juga pagi ya. Dia Senin sampai Jumat. Dia yang saya nyiapin sarapan. Sabtu dan Minggu saya juga sih tetap. Sabtu Minggu Sabtu dan Minggu ya kadang-kadang kalau dia lagi moodnya bagus itu suka nyiapin. Sabtu Minggu ya Kak, aku yang tapi kalau Senin sampai Jumat kan aku karena buru-buru ya mau siaran pagi ya, dia biasanya udah siap, udah bikinin roti segala macam. Nah itu dia. Ya itu tadi mungkin biasa hidup sendiri kalau udah bertahun-tahun hidup sendiri juga. We're on top of the world. We're on top of the world now, darling, so don't let go. Usia pernikahan mereka memang nyaris memasuki bulan kedua. Namun harapan untuk segera memiliki momongan sangat diimpikan oleh Nikta. Artis 30 tahun ini sudah mulai merasakan tanda kehamilan, yakni fisik yang cepat lelah. Namun mereka sengaja menunggu waktu yang tepat untuk memastikan apakah Nikta telah positif hamil. Ya doain aja lah. Cuman kalau kepastiannya kita juga masih menunggu waktu yang tepat lah. Kayaknya sekarang masih terlalu dini dan terlalu awal untuk ngecek ke dokter dan lain-lain. Ya mungkin kayak hormonal sih, kayak marah-marah gitu aja. Kenapa? Rasanya kan marah-marah dari zaman dulu. Oh iya juga sih. Iya. Marah-marah gitu kayak suka badannya nggak enak gitu. Mungkin udah ada gitu-gitu. Cuman kita belum ngecek sampai ke sana. Yang pasti nunda nggak sedih dikasih secepatnya. Alhamdulillah. Kalau emang harus ada proses atau menunggu waktunya yang tepat, ya kita jalanin aja. Dari kami berdua sih pengen, cuman tidak semenggebu-begebu orang tuanya Gina karena anak satu-satunya. Kalau Kino sih udah ada udah ada keponakan. Karena aku anak tunggal udah diambil, jadi sekarang mama papa kan kesepian ya.
Jadi ya mudah-mudahan doain aja secepatnya bisa dikasih keturunan.